Halo guys, halo teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat ya. Oke, kembali lagi dengan reading yang Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku ini bersifat general reading di mana energinya nanti bisa resonate dengan kamu, bisa resonate sebagian ataupun tidak resonate sama sekali ya. Nanti diklaim aja energi positifnya, dibuang negatifnya ya. Dan ini bersifat timeless, kapanpun kalian menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton, tidak ada batas waktunya ya. Oke teman-teman, aku akan cek energi seseorang yang mungkin sekarang sedang ada masalah atau sekarang ini mungkin kalian hubungannya bagaimana-bagaimana, nanti kita lihat ya energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini ya. Terima kasih ya untuk kalian yang selalu mendukung dengan like, komen positif, dan yang sudah mengikuti aku dari awal. Dan untuk kalian yang baru bertemu dengan video aku, salam kenal ya, selamat bergabung, selamat menonton. Aku akan cek energi seseorang yang kamu pikirkan. Oke, aku akan izin cabut ya. Belum apa-apa udah ada kartu hati yang tertusuk nih. Oke. Di sini ada seseorang yang merasa bahwa memang Chariot ya. Di sini dia ini ada ini loh, sebenarnya ada kestabilan dengan kamu. Kemudian dia merasa juga bahwa hubungan bersama kamu ini mendapatkan banyak sekali hal baik. Mungkin ini menjadi dia ini yang tadinya cenderung orangnya mungkin ya pemalas. Nah, dia ini jadi rajin bekerja. Kemudian yang orangnya tadinya ini sering marah-marah, dan dia ini semenjak dengan kamu mungkin punya kestabilan dalam mengolah emosi, kemudian dia menjadi rajin menabung gitu ya. Dan terlihat juga dia sebenarnya nyaman dengan kamu, di hubungan ini dia nyaman, dia juga merasa kamu ini bisa setia dengan dia dan juga mendapatkan hal-hal yang mungkin dia belum pernah dapatkan dari orang lain gitu ya sebelum kenal dengan kamu gitu ya. Sebenarnya ada masalah apa sih kok, tapi di sini ada hati gitu ya. Ada hati yang tertusuk, ada 3 pedang ya. Ada 3 pedang bahwa memang seseorang ini mungkin, saat ini kondisinya dia sedang menyakiti kamu atau pernah menyakiti kamu ya, atau, akan terjadi gitu, akan menyakiti kamu. Jadi bacaan ini bisa yang belum terjadi, yang sudah terjadi, atau akan terjadi gitu ya. Mungkin ini sih yang terlihat dia itu pernah menyakiti kamu ya. Dia pernah menyakiti kamu sehingga kamu ini, saat ini yang ketarik energinya kamu juga sedih, kamu sakit gitu, hati kamu, mmm, merasa kecewa lah, kayaknya kamu juga banyak dibohongi sama nih orang ya. Kamu dibohongi, kemudian, mungkin awalnya juga kamu nih, udah terlanjur nyaman juga sama dia. Kamu udah percaya gitu dengan omongan dia ya, mungkin awalnya orang ini memang manis ya, kalau ngomong tuh manis, lembut, kemudian, kayaknya sudah meyakinkan gitu bahwa hubungan ini akan indah gitu, akan berakhir bahagia, ada happy ending lah gitu. Dan saat yang ketarik adalah kamu memang nggak menyangka atau kamu tuh nggak ngira gitu loh, kayaknya, awalnya kan orangnya itu kan baik-baik aja dan kondisi dia juga sama kamu tuh kayaknya udah ada chemistry gitu. Nah, kamu pun merasa juga kaget gitu ya, yang terlihat kamu kaget, kenapa dia bisa setega ini, padahal kamu juga udah banyak berjuang, kamu udah baik sama orang ini ya, tapi ternyata dia tega menyakiti kamu, membohongi kamu, bahkan menyelingkuhi kamu gitu ya teman-teman. Ada pengkhianatan juga yang terasa di sini ya teman-teman ya. Dan kamu tuh seperti nggak ngira aja gitu loh, nggak nyangka kalau orang ini nih bisa setega itu sama kamu gitu ya. Dan sebenarnya saling saling merasa nyaman ya, cuman kenapa orang ini, bisa gitu ya tega nyakitin kamu gitu kan, kamu pun juga bingung gitu ya. Kemudian di sini ada Temperance ya. Temperance ini di sini kan sebenarnya kamu juga orang yang cukup memberi, kebahagiaan loh. Kamu tuh bahkan, seperti seorang yang memperlakukan dia itu dengan sangat-sangat baik ya. Misalkan kamu sendiri lagi susah, lagi kesulitan keuangan, tapi kamu mencoba untuk memberikan apa yang kamu miliki untuk orang ini gitu ya. Seperti kalau misalkan dia ini butuh uang gitu.
dia butuh uang, mungkin dia butuh modal gitu ya. Nah, kamu adalah orang pertama yang maju ketika dia ada masalah gitu ya. Kamu selalu mengutamakan dia, kamu selalu, memperjuangkan hubungan ini dan kemudian kalaupun kamu sendiri juga ada, rasa capek atau ada kesulitan gitu ya, tapi kamu lebih mengutamakan dia ya, mengutamakan kebahagiaan dia, yang aku rasa kayak gini, eee, energi kamu memang sangat baik, sangat memanjakan dia ya, bahkan kamu tidak pernah melihat, ke diri kamu sendiri gitu. Bahkan cenderung kamu lebih rela, "Nggak apa-apa deh," ibaratnya ya, ibaratnya kayak gini gampangannya, "Nggak apa-apa deh aku nggak makan, yang penting kamu makan," gitu. Atau, "Nggak apa-apa deh aku nggak megang uang, yang penting kamu ada uang, buat hidup kamu, buat pegangan kamu," kayak gitu. Kamu udah segitu tulusnya, udah segitu royalnya, tapi kenapa ya orang ini kok tega gitu ya nyakitin kamu, kemudian di sini juga energinya, bahkan di belakang kamu nih dia banyak melakukan kecurangan, ya. Banyak melakukan kecurangan, banyak melakukan, pengkhianatan ada gitu ya. Aduh ini orang ya sepertinya memang, mmm, memang kelihatannya sih bagus loh, awal-awal memang bagus, awal-awal ini omongannya indah, manis gitu ya teman-teman, dan kamu pun nggak ngira gitu ya, kok dari apa ya, apa yang kamu beri ke dia ini kok bisa gitu, ke dia setega itu gitu. Kamu pun juga, sangat-sangat nggak nyangka gitu loh kalau orang ini tuh bisa tega sama kamu ya. Coba kita lihat lagi. Hmm, oke. Ada King of Pentacles ya. Oh, dia merasa kamu ini ya teman-teman ya, kayaknya dari segi keuangan juga kamu yang lebih lebih, di atas ya, atau kamu tuh lebih sukses gitu. Nah, dia memang awal ketemu dengan kamu ini, dia melihat dari materi kamu ya teman-teman ya. Maaf ya, aku ngomong, bicara jujur, tapi mungkin ini, ada yang tidak resonate ya. Buat kalian yang resonate memang energi seseorang ini awal bertemu melihat dari apa yang kamu miliki, gitu ya. Jadi kalau memang kamu ini mungkin dari, lingkungan kerja yang sama, nah dia melihat jabatan kamu lebih oke nih, jabatan kamu lebih tinggi, kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ini tidak, teman kerja atau di lingkungan yang kerja yang sama, nah orang ini melihat apa yang kamu miliki, mungkin kamu udah, punya tabungan yang stabil, kemudian pekerjaan yang mapan, begitu ya. Dan, ya pokoknya melihat apa yang kamu miliki, mungkin kamu juga udah punya rumah, punya segalanya, kayak gitu ya. Karena yang terlihat memang, aura kamu ini walaupun nggak walaupun kamu tuh misalkan lagi kekurangan duit, tapi orang nggak akan percaya karena kamu auranya ini sangat positif dan di luarnya, diri kamu nih ya, di diri kamu ini orang melihat kamu tuh memang banyak uang gitu. Meskipun kamu, ada lah ya namanya orang hidup ada saatnya kamu tuh kekurangan uang, tapi orang nggak bisa percaya loh sama kamu gitu, kayaknya, "Ah, masa sih kamu nggak punya duit? Masa sih kamu nggak punya tabungan?" Kayak gitu ya teman-teman, karena memang aura kamu positif di sini ya. Jadi memang, apa ya, memang udah bawaan kamu tuh orang yang makmur, yang sukses kayak gitu ya, pembawaan diri kamu gitu. Nah, makanya kadang-kadang walaupun kamu ini kesulitan uang, banyak orang yang nggak percaya kalau kamu tuh nggak punya uang. Nah, makanya pasangan kamu ini yang ketarik energinya, sebagian dari kalian ya, dia memandang kamu ini banyak uang, berkelimpahan harta, jabatan kamu bagus, tabungan kamu kayaknya juga banyak, kayak gitu ya. Nah, dia memang awal kalian bertemu, awal kalian kenal, awal kalian, apa namanya, menjalin hubungan, dia ini melihat dari apa yang kamu miliki, apa yang ada di diri kamu, kelebihan-kelebihan kamu lah ya, kalau misalkan ini bukan tentang uang, bukan tentang materi, mungkin kamu kelebihannya adalah mungkin dari fisik kamu yang bagus, yang seksi, yang cantik, yang ganteng, yang, mempesona kayak gitu ya. Pokoknya dia melihat kelebihan itu, lebih ke duniawi yang kamu miliki kayak gitu loh ya. Jadi dia memang awalnya yang dia lihat emang itu ya. Makanya dia tuh manisin kamu, awal-awalnya baik-baikin kamu, kemudian, dia kayak sudah yang meyakinkan kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini kamu baru tidak menyangka, tidak mengira kok orang ini ternyata tega melakukan kelicikan di belakang kamu, kebohongan, pengkhianatan, dan lain sebagainya ya teman-teman ya.
Kemudian ada Two of Cups ya, bahwa memang di sini sebenarnya energi kalian ini, kadang nih ya, bisa mungkin menjadi sahabat ya, kamu juga tidak ngira gitu loh kalau emang orang ini bisa jahat ke kamu karena kamu ada chemistry dengan dia. Kamu kalau misalkan lagi ngobrol nih, kalian lagi ngobrol gitu ya sama dia ya, kayak ya yang dalam, yang dia tuh seperti bisa menjadi sahabat kamu, selain kekasih ya, bisa menjadi orang tua kamu, keluarga kamu, kayak imbang aja lah gitu ya. Memang karakter pembawaan dia juga orang yang bisa gampang bikin orang lain luluh sih yang aku lihat ya, kayaknya dia orangnya manis banget gitu kalau ngomong gitu ya. Kemudian ada The Emperor ya, bahwa memang di sini kan ada seorang, raja atau apa ini ya, dia membawa, apa namanya, seperti kunci, seperti, ada lagi satunya nih, memang orang ini ada energi. Mungkin kalian awal-awal banyak dijanjikan sesuatu yang indah ya teman-teman ya, entah itu apa ya, aku nggak begitu melihat, cuman yang terlihat adalah kamu ini mungkin awalnya karena kan dia juga secara omongnya juga, pandai merayu, pandai berbicara, atau mungkin orangnya setiap ngomong itu, bikin kamu percaya gitu ya. Kemudian mungkin awal-awal juga dari kalian ini kenapa kamu bisa luluh, bisa tertarik dengan dia karena memang orang ini pernah menjanjikan sesuatu yang, sampai kamu tuh udah percayalah kayak gitu ya. Mungkin kamu dijanjiin untuk dinikahi atau kamu dijanjiin untuk diberi uang yang banyak dan lain sebagainya lah ya, atau, banyak lah yang bikin kamu tuh akhirnya mudah mudah untuk percaya dengan orang ini karena memang pembawaan karakter orang ini seperti raja atau seperti pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya gitu. Mungkin awalnya juga kamu berpikir, "Ah, orang ini bisa nih melindungi aku, bisa nih diajak untuk, berumah tangga," kayak gitu ya teman-teman. Nah, ternyata kan semakin ke sini dijalani semakin toksik hubungannya, kemudian keluarlah sifat asli dia yang mungkin pemarah, yang egois, yang sering 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 playing victim gitu ya, menyalahkan diri kamu padahal dia yang salah, kemudian sering menghilang gitu ya. Dan ini banyak, juga yang on off hubungannya ya. Mungkin kalau hubungan kalian udah ada yang lebih dari 3 tahun, ada yang cenderung dia tuh kalau ada masalah mungkin dia menghilang ya, terus nanti dia datang lagi atau bahkan tiba-tiba aja nggak ada masalah apa-apa, yang tadinya chatting-an dengan kamu nih baik-baik aja, dia pergi gitu ya. Terus kemudian dari ghosting itu nanti tiba-tiba dia balik lagi dan dia minta maaf lah segala macam ke kamu, diulangin lah lagi gitu masalahnya, dan ini cenderung, sering kali on off kayak gini ya, mungkin putus nyambung juga ya. Yang aku lihat sih memang orang ini saat ini sedang banyak merenungi atau mungkin bahkan mungkin dia mendapatkan karmanya ya. Coba aku lihat teman-teman ya. Energi seseorang yang sudah nyakitin kamu gimana ya? Kondisi hidup dia gimana sekarang nih? Tapi kamu terlihatnya juga orangnya baik loh teman-teman ya. Kayaknya kamu nih, eee, sering banget gitu loh maafin dia ya. Meskipun kamu udah disakitin berulang kali, kamu sabar, kamu, apa namanya, memberi kesempatan lagi, kayak gitu ya. Tulus kamu tuh sebenarnya ya, niatnya memang tulus, tapi dia yang lebih banyak manfaatin kamu. Bahkan ada yang dimanfaatin secara materi yang aku lihat ya, sebagian dari kalian ya. Nah, ada kartu 3 pedang lagi ini ya. Dia posisi sekarang kondisinya juga memang lagi sakit juga ya teman-teman ya, entah secara fisik, entah secara, energi gitu ya. Dia sakit loh hari ini atau saat ini saat kalian menonton, saat ketarik energi di bacaan aku yang sekarang ya, dia juga merasakan kesakitan. Ya mungkin, yang aku lihat sih di sini jelas banget aura, kesakitannya, kalau nggak misalkan secara fisik, misalkan kamu lihatnya dia sehat-sehat aja, berarti memang hatinya, pikirannya ini sedang banyak masalah, sedang banyak beban ya. Kemudian yang aku lihat juga, orang ini mengalami, bukan kebangkrutan ya, kayaknya memang hatinya sedang ini, ada pengkhianatan juga yang aku lihat ya. Soalnya di sini kan ada 2 orang yang 4 tongkat ini kan mengartikan kebahagiaan gitu ya. Nah, dia nih sepertinya sedang, dikhianatin juga sih sama orang-orang di sekitar dia ya, entah itu secara, mungkin pasangannya yang akhirnya dia
meninggalkan kamu karena pihak ketiga gitu kemarinnya, mungkin entah pasangannya meninggalkan dia saat ini, atau secara, finansial dia ini kayaknya ada yang dipecat dari pekerjaan juga ada ya teman-teman ya. Cuman memang kondisinya sih, kemarin meninggalkan kamu ada yang ditinggal menikah juga ada ya yang terlihat ya. Kamu ditinggalin menikah atau dia melepas kamu karena ada pihak ketiga, kayak gitu ya. Yang terlihat tapi saat ini dia mendapatkan pengkhianatan, mendapatkan, suatu masalah yang begitu besar yang aku lihat ya masalahnya ya teman-teman ya. Mungkin ada juga yang mencurangi dia gitu ya. Ada King of Wands ya, energinya ini, mmm, seperti sedang menjalani ini ya, menjalani suatu, masalah tuh yang kalau seorang raja gitu ya, king gitu ya, seorang raja itu kan berarti kan memimpin suatu, negara, ya berarti kan di situ rakyatnya banyak. Nah, di sini energi dia ini seperti banyak yang dia pikir ya, entah dia sedang memikirkan keluarga, memikirkan pasangannya ya, kalau dia misalkan belum ada pasangan ya, yang kamu lihat berarti dia memikirkan untuk finansialnya ya, untuk pekerjaannya. Kemudian ada the lovers ya. Di sini bahwa memang energi kalian masih saling tarik-menarik yang aku lihat ya. Dia juga, energinya sebenarnya masih ada hasrat dengan kamu ya. Cuman di sini berarti memang kalau ada the lovers, kemudian ada 3 pedang ya, bahwa memang dia ditinggalkan oleh pasangannya ya teman-teman ya. Bahkan ada yang hianati secara terang-terangan yang aku lihat ya. Bahkan dia dikhianati secara terang-terangan, kemudian dia merasa, dia tidak cukup mampu untuk, menyelesaikan masalah ini ya. Kemungkinan kalau misalkan dia meninggalkan kamu karena pihak ketiga ya berarti apa yang dia lakukan ke kamu ya, dan ini orang menerima lagi dari balasan gitu ya, balasan itu justru dia rasakan dari orang lain gitu ya, yang mungkin juga mengkhianati dia, yang gantian meninggalkan dia gitu ya, seperti dia melakukan meninggalkan kamu kemarin gitu ya teman-teman ya. Coba kita lihat lagi. Tuh kan ada 4 pedang lagi, di mana pedang ini menusuk dia. Bahkan dia sering sekali cenderung tidak bisa tidur, kemudian, begadang gitulah ya, dia karena banyak pikiran ya, karena banyak pikiran, dia merasakan sakit yang teramat dalam kayak gitu loh. Di mana dia pun, mungkin sudah kehilangan fokus ya, saat bekerja dia teringat dengan masalah ini gitu, kemudian mungkin ada yang dikejar-kejar hutang ya, kok aku pengen pengen ngomong gitu intuisiku ya, entah ini hutang dengan kamu atau dengan orang lain, dia merasa, saat ini sedang dikejar-kejar hutang juga. Nah, ada beban hidup kan, nih, ada 10 tongkat ya, dia merasa berat banget bebannya ya. Bahkan yang aku lihat dia kayaknya udah nggak sanggup gitu loh, rasanya tuh kayak misalkan beban secara fisik gitu, secara fisik dia tuh memanggul, kayu yang besar dan itu membuat dia sampai kayak mau patah, mau copot gitu pinggangnya mungkin ya, yang secara gampangnya lah kayak gitu. Nah, tapi di sini energi, secara energi ya, kalau tongkat itu kan secara energi, dia memang sudah tidak kuat lagi kayak ini semua, dia tanggung sendiri gitu ya teman-teman, mungkin tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat untuk mengeluh gitu ya. Bisa jadi ini juga karma ya teman-teman, karma kepada kamu yang dia sekarang ini sudah merasa tidak sanggup menjalani karma itu gitu, karena, begitu banyak beban yang dia rasa nih ya di sini ya. Kemudian ada the Wheel of Fortune, dia ingin ada, mau pengulangan lagi dengan kamu nih, oh berarti dia sudah merasa bersalah ya teman-teman, dia sudah merasa bersalah bahwa hubungan hubungan kemarin dengan kamu nih belum selesai sebenarnya, tapi dia malah menghadirkan banyak masalah, kemudian dia bahkan menghadirkan juga orang lain, padahal dengan kamu masih ada hubungan gitu ya. Wheel of Fortune, dia di sini pengen ada awalan yang baru, pengen memperbaiki hubungan dengan kamu karena dia sudah merasa yang dia jalani sekarang nih, beban-beban hidup yang sekarang dia jalani ini atas karma yang dia lakukan ke kamu, kesakitan-kesakitan yang kamu rasakan dulu, sekarang dia merasakan gantian gitu kan. Ada keluar 2 kartu, yang atas itu kan yang dia rasakan ke kamu, di sini kartu yang ini yang dia rasakan saat ini. Dan ini sangat menjadi beban hidup dia gitu ya teman-teman, kayaknya dia nggak sanggup lagi gitu loh tuh kan.
Dia jalan tertatih-tatih, dia membawa beban yang begitu banyak, ada 10 tongkat di sini, dia pikul sendiri, dia tanggung sendiri. Nah, kayak dia tuh pengen ngomong sama kamu gitu loh, "Maafin aku, ayo kita perbaiki lagi," gitu di kartu ini ya, "karena aku sudah merasakan beban ini, karma ini adalah atas kesalahanku kepada kamu, yang sekarang beban ini yang aku rasakan begitu berat," gitu ya, "ini bisa jadi ini karma karena aku salah sama kamu," kayak gitu loh, dia pengen ngomong kayak gitu loh teman-teman ya. Tuh kan hayalan dia juga yang bagus-bagus sih di hayalan dia ini karena memang di sini ada Wheel of Fortune ya. Dia hayalannya ini harapan dia ingin ya tentang kestabilan lagi karena di sini, ada juga yang mungkin finansial juga dia semenjak tidak dengan kamu, semenjak dia pergi meninggalkan kamu, dia kacau secara finansial ya. Makanya di sini harapan dia untuk bisa kembali dengan kamu karena dia melihat kamu tuh banyak pundi-pundinya, kamu banyak harta, kamu banyak memberikan kenyamanan, kasih sayang dan sebagainya lah gitu ya. Dan dia merasa kalau dia nanti sudah kembali ke kamu, kemudian kamu maafin dia nih, dia yang merasa ini bebannya, itu akan rontok, akan runtuh, akan, pudar, akan pergi karma-karma ini gitu ya, dan dia tidak akan menanggung beban sakit lagi gitu loh teman-teman ya, seperti ditusuk pedang. Tapi ya memang kan namanya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai ya. Nah itu yang dia rasa sekarang, dia menyadari itu, cuman entah ya, ini aku nggak bisa bilang kapan waktunya untuk dia datang ke kamu. Cuman yang dia rasa memang kayak gitu, dia sudah tidak sanggup lagi, menjalani karma ini karena ya mungkin sebegitu banyak kesakitan yang dia berikan ke kamu gitu ya. Tapi hayalan dia ingin memperbaiki hubungan dan dia merasa kamu bisa memberikan hal-hal indah itu lagi gitu loh tuh kan. Di sini kan dia hayalan dia angan-angan dia ini kan, di pikiran dia tuh tentang keuangan, tentang kenyamanan, kestabilan, abandon, apapun lah ya. Dan makanya orang ini, energinya pengen untuk kembali ke kamu, untuk, memperbaiki hubungan kayak gitu ya, enak banget ya teman-teman ya. Saat dia bahagia mungkin kemarin dia lagi banyak uang, dia pergi, dengan orang lain, di saat dia kacau, dia sedang susah, dia balik lagi ke kamu. Eh, orang ini sangat sangat licik kayak gitu ya teman-teman. Oke, coba aku lihat ada energi apa yang ketarik di zodiak ini, di bacaan ini ada zodiak apa, bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia ya teman-teman. Ada Scorpio, Virgo, Taurus, Libra, Pisces, Leo, Virgo lagi, Aquarius, Gemini, dan Gemini kuat ya, Gemini kuat, Virgo kuat ya, Libra, Taurus, Virgo, Scorpio, Pisces, Gemini, Aquarius, dan Leo ya. Ini yang ketarik energinya di bacaan ini bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.